Perkenalkan, nama saya Ikayan Rudi Arte. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Tabanan. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Tabanan. Pada kali ini saya melakukan aksi nyata modul 3.3. Dalam aksi nyata modul 3.3, saya akan menjalankan tahapan B buat pertanyaan dan A ambil pelajaran berdasarkan model prakarsa perubahan bagja yang telah saya buat sebelumnya pada tahapan demonstrasi kontekstual. Dalam tahapan bagja pada demonstrasi kontekstual, pada poin B buat pertanyaan, pertanyaan saya adalah bagaimana menguatkan peran guru dalam peran sebagai pemimpin pembelajaran untuk memberikan pembelajaran inovatif di luar kelas atau luar sekolah yang membantu mewujudkan student agency. Tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban itu, yang pertama adalah saya berkolaborasi dengan kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan. Kemudian yang kedua adalah berkolaborasi dengan teman sejawat atau guru tentang peran guru dan penguatan student agency intrakurikuler melalui pembelajaran inovatif. Dan rencana yang melibatkan suara pilihan dan kepemilikan murid adalah tentunya berdiskusi dengan murid tentang kegiatan pembelajaran dengan materi yang mungkin dilakukan di luar kelas atau di luar sekolah atau mungkin alternatif yang lain. Nah, yang pertama-tama saya lakukan adalah kolaborasi perihal program penguatan peran guru dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tabanan. Dan itu merupakan dokumentasi saya dengan Bapak Pimpinan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tabanan. Refleksi di saat melakukan kolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Tabanan. Yang pertama, fakta. Faktanya, kepala sekolah merupakan penanggung jawab setiap kegiatan di sekolah. Tentunya wajib melaporkan kegiatan yang akan dilakukan. Hasilnya, beliau mendukung apabila para guru bisa menguatkan perannya sebagai guru yang berpihak kepada murid dengan melakukan pembelajaran inovatif, diantaranya pembelajaran outdoor learning yang lokasinya disarankan oleh beliau untuk dekat dengan sekolah. Kami mendapatkan atau find dari refleksi ini yang didapat adalah izin dari kepala sekolah untuk melakukan program pembelajaran outdoor learning dengan catatan lokasinya dekat dengan sekolah. Kemudian perasaan atau feeling yang dialami, tentunya saya merasa senang karena mendapat dukungan dari pimpinan lembaga sekolah. Kedepannya atau future, pembelajaran seperti ini diupayakan akan terus berlanjut dari tahun ke tahun untuk menguatkan peran guru yang berpihak kepada murid serta mewujudkan kepemimpinan murid, student agency, dan pengembangan kompetensi profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian kolaborasi berikutnya adalah perihal program penguatan peran guru dengan teman sejawat di SMP Negeri 3 Tabanan. Dan itu merupakan dokumentasi saya berkolaborasi dengan teman sejawat di SMP Negeri 3 Tabanan. Refleksi di saat melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat. Faktanya, rekan sejawat sebenarnya sudah tidak asing lagi dengan pembelajaran inovatif. Namun, untuk pembelajaran di luar sekolah masih jarang dilakukan. Hasilnya, sebagian guru berkomitmen bisa menguatkan perannya sebagai guru yang berpihak kepada murid dengan melakukan pembelajaran inovatif, diantaranya pembelajaran outdoor learning yang lokasinya dekat dengan sekolah. Dan untuk menekan biaya transport, itu kemungkinan akan dilakukan tiap semester 1 kali. Dan apa yang didapat? Kami mendapatkan masukan-masukan dan saling tukar pikiran dengan sesama rekan sejawat akan kegiatan program pembelajaran inovatif ini. Dilihat dari sudut pandang karakteristik mata pelajaran masing-masing. Kemudian perasaan atau feeling yang dialami, tentunya merasa senang karena antusiasme dari rekan sejawat dalam mendukung kegiatan program ini. Kedepannya,
Pembelajaran inovatif seperti ini diupayakan untuk tetap saling berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk mendapatkan ide dan masukan-masukan akan pembelajaran inovatif lainnya yang mungkin bisa dilakukan. Nah, kemudian untuk menyerap suara pilihan dan kepemilikan murid, diskusi dengan murid perihal program pembelajaran inovatif outdoor learning mata pelajaran IPS atau yang saya singkat dengan PIONMAS, yaitu untuk mendengarkan suara pilihan dan kepemilikan murid untuk mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Dan itu merupakan dokumentasi saya dengan murid-murid untuk menyerap ide-ide pilihan dan kepemilikan murid. Refleksi di saat melakukan diskusi dengan murid. Faktanya, murid terlihat bersemangat apabila para guru bisa menguatkan perannya sebagai guru yang berpihak kepada murid, apalagi mau melakukan pembelajaran inovatif, diantaranya pembelajaran outdoor learning yang lokasinya dekat dengan sekolah. Yang saya dapatkan di sini adalah komitmen dari murid untuk bisa mandiri dan bertanggung jawab untuk melakukan program pembelajaran outdoor learning dengan cara mengizinkan mereka untuk menentukan kegiatan pembelajaran yang diinginkan. Dan tentunya akan ada produk yang akan dihasilkan dari pembelajaran ini. Dan perasaan yang dialami tentunya merasa senang karena murid ternyata mempunyai ide-ide kreatif untuk membuat hasil produk dari kegiatan pembelajaran inovatif tersebut. Kedepannya, pembelajaran yang mengizinkan murid untuk mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagi murid dan guru dan juga mengembangkan kompetensi profil pelajar. Nah, kemudian di poin A, ambil pelajaran. Sejauh mana guru menyadari perannya sebagai seorang guru dan apa makna pembelajaran inovatif bagi seorang guru? Kegiatan yang dilakukan di sini adalah mensurvei rekan sama guru IPS akan perannya sebagai guru yang berpihak kepada murid dan mendukung terwujudnya student agency. Kemudian menggali informasi sama rekan guru IPS yang mau mewujudkan student agency intrakurikuler melalui pembelajaran inovatif. Terkait dengan murid, yaitu berdiskusi dengan murid yang jenjang kelas berbeda dengan kapasitas lebih banyak akan adanya program kegiatan pembelajaran dengan materi yang mungkin bisa dilakukan di luar kelas atau di luar sekolah. Dan ini merupakan dokumentasi saya di saat mensurvei dan menggali informasi dengan sesama guru IPS di SMP Negeri 3 Tabanan. Refleksi di saat mensurvei dan menggali informasi dengan sesama guru IPS, faktanya, sama guru IPS sangat antusias mendukung program ini demi mengubah paradigma lama mata pelajaran IPS yang berupa hafalan menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan menantang. Yang kami dapatkan yaitu rasa kerjasama untuk saling mendukung kegiatan ini demi keberpihakan kami kepada murid dalam mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Perasaan kami yang dialami tentunya merasa senang karena mendapat dukungan dan ternyata sefrekuensi dengan sesama guru IPS. Kedepannya, setiap program pembelajaran IPS diupayakan untuk terus berkoordinasi dengan sesama guru IPS untuk mewujudkan pembelajaran IPS yang lebih baik ke depannya.
Kalau Mia untuk mencari tahu tentang alat-alat yang ada di mesin coba serta fungsinya. Kemudian Apis sinematik. Ya, sinematik. Jadi sinematik itu kayak gimana Apis? Kalau kayak kayak video kayak asing-asing lah. Kayak misalnya itu lah. Ya, biar ibunya juga tahu. Boleh, bebas. Ya lambat. Yang mana? Tapi ini pas bagian sini ini kayak ada orang yang ngomong pakai saya. Oh, keren. Ya. Berarti Apip besok mau nang jawabin buat sinematik ya. Masa tinggal lebih banget guys. Oh, masa tinggal. Ya. Kemudian Jasmine rencananya ya nanti kan kita sediakan waktu. Cari setelah selesai yang dengan mata pelajaran yang itu yang sudah di ya. Nah kemudian ini anak-anak yang kelas 7 ya, yang kelas 7 apa yang akan anak-anak lakukan? Penjelasan tentang tata letak dan sejarah museum Sukwa. Semuanya sama empat. Anak-anak sudah siap untuk itu. Oke. Besok siap untuk bertanggung jawab mensukseskan itu, laksanakan itu. Ya, jadi ini untuk UPS ya, nanti anak kita berkolaborasi dengan ini kebetulan ibunya yang ngajar di kelas 7 ya. Bapak ngajar di kelas 8. Nah, ini kita akan melakukan pembelajaran di luar sekolah ya, tentang IPS ya. Kelas 7 tentang tata letak. Kemudian Bapak juga melakukan pembelajaran inovatif dengan membuat diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi ini dengan diferensiasi produknya nanti yang akan berbeda-beda. Ada yang membuat sinematik, nanti ada yang membuat ngevlog ya, Kesia ngevlog ya. Nah saya kemudian di Jasmine dengan video wawancara. Apalagi ada lagi kira-kira yang akan bagaimana nanti yang akan dilakukan atau ada masukan mungkin silakan yang akan dilakukan silakan masukan. Enggak GMNC KM kok udah banget. Iya ya. Gimana kita masukkan? Sudah ada masukan lagi oke tentang besok. Yang Jasmine yang wawancara udah disiapkan apa aja yang akan ditanyakan, apa saja kalau boleh Bapak tahu? Ya, oke. Yang lainnya mungkin itu yang terkait tentang wawancara tentang kalau Mia nanti bagaimana teknisnya nanti rencananya Mia kayak bicara untuk materi alat. Oh nanti Mia ke sana terus melihat alat itu kemudian bertanya apa fungsinya. Oke. Oke itu dari Mia. Kalau dari Kesia
kelihatannya siap. Baik, yang sudah kira-kira siap untuk besok? Siap. Ya, setengah 8 ya. Berapa orang? Oh, oke. Kita akan berangkat besok. Nanti jangan jauh-jauh dari gedungnya ya untuk berangkat jalan. Nanti kalau jauh-jauh dari Bu Eleni kangen loh. Baik, Ibu, kira-kira ada tambahan lagi? Kan besok kan hari Kamis ya. Apa ininya? Oh iya, supaya jadwal hari Kamis saja kita budaya ya. Ya, kita ikut pembelajaran. Ya. Baiklah, anak-anak, terima kasih atas waktunya untuk hari ini pertemuan Bapak Hairi. Pelaksanaan makan besok jadi kita skip dan cepat ya. Jadi kalau sudah tidak ada pertanyaan, silakan anak-anak. Terima kasih atas waktunya. Silakan anak-anak. Refleksi di saat berdiskusi dengan murid yang jenjang kelas berbeda. Fakta, murid menyukai kegiatan pembelajaran di luar sekolah karena bagi mereka atau murid akan memberikan pengalaman yang berbeda dalam melakukan kegiatan pembelajaran di luar dari biasanya. Yang didapatkan adalah rasa semangat dan kesiapan dari murid untuk bekerja sama dan saling mendukung kegiatan ini demi keberpihakan kami kepada murid dalam mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Perasaan yang dialami tentunya merasa senang karena melihat murid begitu semangat dan antusias dalam mensukseskan program Pionmas. Kedepannya, program pembelajaran IPS seperti Pionmas ini diharapkan bisa terus berlanjut untuk mewujudkan student agency murid dan memperkuat peran guru yang berpihak kepada murid. Sekian dan terima kasih.